yang namanya skripsi. Dan ingat kalian nulis itu karya ilmiah formal, jadi bahasanya ya harus formal, harus sesuai dengan kalau dulu EYD. Nah, semua kalian sudah familiar juga dengan istilah PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu juga bisa di-download panduannya, bagaimana menulis kata. Ini banyak banget yang perlu ini ya, bagaimana menulis suatu kata di kata ini sepele, tapi kan ya karena sepele itu harusnya udah dapat dari SD SMP mungkin ya, bagaimana terus di kata depan, di imbuhan itu kan beda, itu diperhatikan ya. Dan ngomong-ngomong tentang EYD atau PUEBI itu, saya beberapa kali menemukan ada yang bahasanya tuh, jadi ketika menjelaskan latar belakang itu pakainya di sekolahan ini nggak ada satupun siswa yang, jadi bahasa itu kayak bahasa lagi ngomong gitu. ya. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa ini adalah sebuah karya ilmiah, maka ditulisnya pun harus dengan menggunakan bahasa yang ilmiah, yang formal begitu. Jadi hindari kata ganti, kayak misalnya sekolahan itu sudah menggunakan, nggak usah pakai kata itu gitu, nggak usah pakai kata tunjuk, dan bukan sekolahan ya, tapi sekolah gitu. Sekolah ini atau misalnya sekolah atau langsung aja misalnya MI 01 kajian sudah menggunakan seperti itu. Jadi lebih efektif dan tidak menggunakan kata ganti saya misalnya. Dalam menulis skripsi ini saya, ya, jadi gunakannya bahasanya peneliti atau penulis begitu teman-teman. Jadi harus ya teman-teman belajar menjadi seorang akademisi lah gitu. Ini disinilah teman-teman mengeksplor diri teman-teman untuk lebih menggunakan bahasa formalnya begitu ya. Ya, kan sudah diajari dari bikin makalah sejak semester 1. Masuk ya sampai semester 6 masih bahasa formalnya masih perlu ditata lagi. Penggunaan titik, koma, kalimat subjek, predikat, objek gitu kan, kata kerja nggak boleh di awal kalimat kecuali kalimat perintah itu. Ya, saya bukan dosen bahasa Indonesia tapi saya agak cerewet masalah itu. Iya. Oke, Mbak Sania. Baik Bu, ini kemudian DPA ada pertanyaan sama dari kerangka. Oke, Mbak Tiara silakan. Dilanjutkan ya, Mbak Sania. Ini saya lanjutkan aja sampai pertanyaannya sebentar. Mbak Sania dulu. Ke DPA itu ACC judul dan kerangka sepertinya ya. Jadi minta DPA melihat kerangkanya juga. Kemudian Mbak Lulu itu untuk yang di survei literatur di kerangka proposal hanya referensi. Boleh ditambah. Kalau memang nanti ada perubahan setelah bertemu dengan pembimbing ya nggak apa-apa. Jadi itu untuk meyakinkan kalau setidaknya kalian sudah ada bayangan referensi-referensi apa yang akan digunakan ketika menyusun langkah selanjutnya yaitu proposal. Ya, dan kadang kalau masih kerangka itu teman-teman juga pasti masih terbatas ya, survei literaturnya itu buku-buku atau jurnal yang menjadi rujukan masih terbatas. Nah, ketika teman-teman mulai menginjak ke proposal, kemudian atau skripsinya, itu pasti akan lebih banyak lagi buku-buku atau jurnal yang teman-teman jadikan referensi. Jadi tidak ada patokan bahwa yang di kerangka itu ya udah berarti segitu aja, tidak seperti itu. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian dari Mbak Dewi Naila, penelitian R&D itu kan penelitian mengenai pengembangan sesuatu yang sudah ada, berarti perlu adanya pembuktian ya Bu untuk mengembangkan yang barunya. Nah, R&D itu dia madhab sendiri ya Bu Hafiza ya, jadi bukan kuali, bukan kuanti, ya, dia sendiri. R&D itu jenis tersendiri. Ya, meskipun nanti di bagian pembuktian ada
ada hitung-hitungannya, tapi hitung-hitungannya mungkin nggak serumit ketika penelitian yang eksperimen. Nah, itu tergantung peneliti sih, Mas, mau sampai sejauh mana. Saya R&D 2 kali, S1, S2. Ketika S1 hanya sampai analisis produk, jadi penilaian produk aja sampai di situ. Ada dicobakan ke siswa dan dilihat nilainya juga, tapi itu bukan jadi data yang utama, itu data tambahan. Data utamanya sampai ke penilaian produk. Tapi ketika S2 itu sampai ke pembuktian bahwa produk itu kira-kira kalau digunakan, dicobakan ke siswa itu akan seperti apa. Itu ada sampai analisisnya mirip dengan eksperimen. Gitu. Nanti kan teman-teman akan mendapat mata kuliah metodologi penelitian pendidikan MISD. Nah, itu bisa digali lagi teman-teman terkait penelitian R&D, kemudian kuali kuanti dan PTK. Yang sudah saya jelaskan kemarin itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Itu kalau kita di skripsi itu teman-teman yang boleh menggunakan PTK itu kalau misalnya teman-teman sudah menjadi guru dan mengajar di sekolah yang akan diteliti. Kalau hanya PPL itu belum bisa. Jadi karena PTK itu kan dia bisa bersampai beberapa siklus gitu. Dan yang melakukan PTK itu harus guru yang memang mengetahui karakter peserta didiknya itu. Kalau misalnya teman-teman PPL di situ hanya 1 bulan gitu atau 1,5 bulan itu rasanya belum cukup gitu ya. Monggo Bu Hafiza barangkali mau menambahkan. Iya, MPP semester 5 kemarin ya, saya kurang tahu apakah. Nanti Oh, kita udah lihat di RPS-nya. Kalau memang kemarin belum atau mungkin kurang mendalam dan ada yang tertarik lebih dalam, mungkin bisa yang saling tertarik itu bisa membuat kelompok sendiri, nanti bisa ketemu sama saya dan Bu Aan untuk memang mau seperti apa. Memang R&D itu apa ya, effortnya lebih besar, tapi ya apa ya, kalau saya sendiri lebih cocok dengan itu. Lebih suka Karena ada kepuasan tersendiri gitu ya Bu ya. ya. Karena inilah masterpiece teman-teman. Ya, selain skripsinya kita juga ada sesuatu yang dibuat juga gitu. Misalkan ini matematika kayaknya membuat aplikasi Android gitu. Ya memang harus belajar lebih banyak, tapi kan mungkin manfaatnya juga jadi lebih besar juga. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kita mau sampai jam berapa ini? Ya, 45 menit ya. Oh iya, tadi terkait yang kalau misalnya teman-teman yang tertarik dengan R&D, kemudian teman-teman sudah diskusikan misalnya dosen DPA-nya itu Bu Hafiza dan Bu Hafiza udah bersedia membimbing. Itu bisa dosennya atau teman-temannya itu dosennya sih ya yang bisa, karena tidak semua dosen itu berkenan membimbing R&D, jadi bisa dikomunikasikan gitu. Misalnya Bu, saya sudah komunikasi dengan Bu Hafiza, nanti Bu Hafiza mau membimbing gitu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Ya, bisa seperti itu. Tapi ya semuanya sih, nggak cuman kalau yang R&D ya, semuanya skripsi itu ya skripsi itu lebih berat daripada kuliah karena kita tuh harus motivasi internalnya dan ketahanan semangatnya tuh harus lebih besar daripada ini. Jadi dan ya itu, kalau mau memang niat R&D ya harus siap semuanya, siap waktunya, siap belajarnya gitu. Tapi tidak menutup kemudian kualitatif nggak seperti itu ya, sama juga kualitatif ya harus seperti itu. Kan kalian nggak mau misalkan habis selesai kok aku dulu ternyata penelitiannya cuma begitu, apalagi yang mau lanjut S2 misalkan, yang ingin lanjut S2 itu ya mumpung masih semester 6 ya, jadi diusahakan yang sebaik-baiknya. Atau yang nanti mau jadi guru, itu kan guru sekarang kalau mau naik pangkat dan lain sebagainya harus nulis, harus apa gitu juga kalau PNS itu. Dan yang di yayasan swasta juga mungkin kalau mau sertifikasi harus ada karya. Nah ini mumpung masih waktunya belajar ya dimanfaatkan.
gimana, kalau salah sedikit ya nggak apa-apa, dimarahin ya didengerin aja. Kami juga Iya, melewati hal yang sama dulu gitu kan. betul sekali. Dan ada pengalaman ya Bu Hafiza, kakak tingkat teman-teman lah angkatan berapa gitu, itu dia sampai menyerah pas dia advokasi kita undang ke kampus, apa coba gegaranya, alasannya adalah dosennya susah ditemuin, katanya jam segini tata ada rapat jam segini. Ya itu bagian dari perjuangan teman-teman ya. Jadi udah biasa lah kalau misalnya yang namanya mau bimbingan itu kita nungguin seharian, ya disabarin aja. Betul kata Mbak Fiza, skripsi itu meskipun kelihatannya cepat mudah gitu ya, itu sebenarnya datang, duduk, entah itu mau nyimak atau tidak, atau hanya main HP, yang penting kan datang ya, presensi, mendengarkan atau tidak kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya menyusun skripsi itu teman-teman pertama harus berdamai dengan diri sendiri dulu ya, memahami apa yang mau ditulis, kemudian berdamai dengan orang-orang sekitar, pembimbingnya, atau mungkin pengujinya gitu. Karena setiap orang juga punya kesibukan, punya pola bimbingan sendiri gitu. Kita tidak bisa memaksakan, oh kita pengen pembimbingnya yang standby di kampus, yang enak ditemuin, yang gampang ditemuin. Tidak bisa seperti itu. Jadi kitanya harus menyesuaikan diri. Jangan sampai teman-teman udah di last minute gitu ya, sudah mencapai garis finish, kemudian menyerah hanya karena tidak sabar untuk bimbingan. Gitu. Ya, dan juga sebetulnya nggak semua gimana ya, itu lebih ke mahasiswa sih, karena yang semester 12 kemarin ketika di mana masalahnya ya di saya Bu, ketika saya tanya pembimbingnya siapa, pembimbingnya Pak Afroni. Pak Afroni itu kan mungkin ya lebih bisa ditemui begitu kan, Lebih mudah ya. lebih mudah ditemuin. Yang jadi bukan alasan itu nanti ya, ini motivasi aja lah, mumpung masih semester 6, dan tolong jangan suka mepet-mepet, jangan nanti nanti terus kalau diperpanjang lah, kalau apa itu jangan menggantungkan sesuatu pada yang belum Sudah pasti. Iya, dan ketika mepet, misalnya harusnya teman-teman sekarang nih waktunya teman-teman atau semester besok lah gitu. Kemudian ditunda, akhirnya semester 9 baru ngajuin. Harus revisi dan sebagainya, marah-marah ke, dalam hal ini saya misalnya ya petugasnya, Bu, ini lah Bu, tolong nggak usah direvisi cek lama, saya udah semester tua Bu, tolong langsung di ACC ya. Nggak usah seperti itu gitu. Sebenarnya kan ngomong juga selama ini kamu kemana aja ngapain gitu, tapi kan nggak bisa ngomong gitu juga. Nah makanya ini motivasi dari dalam diri sendiri dulu sih. Jangan sampai teman-teman nggak ngapa-ngapain tapi misalnya kuliah udah habis atau misalnya hanya tinggal beberapa mata kuliah yang belum diambil, itu kan sayang waktunya gitu. sayang uangnya juga. Bener. Kalau yang kuliah lama-lama tuh kalian baik sekali jadi donatur kampus ya. Ya, pertanyaannya Mbak Nisa, untuk menguji keefektifan produk tersebut, nah ini kembali tergantung ke peneliti mau diuji dalam hal apa. Kalau mau dilihat variabel tertentu, misalkan untuk melihat kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya berarti nanti bersama dengan yang dibuatkan itu, misalkan LKPD dibuatkan juga soal-soal berdasarkan LKPD itu yang kira-kira soalnya untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tentu LKPD-nya juga ada kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan merangsang untuk siswa itu bisa memunculkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Atau kalau mau yang lain, misalkan untuk meningkatkan pakai APE, pakai buku pop-up untuk meningkatkan motivasi, itu berarti ya nanti dibuatkan angketnya yang kira-kira untuk mencari tahu apakah ketika anak itu menggunakan APE berupa buku pop-up itu bisa meningkatkan motivasi. Jadi peninjauan efektif atau tidaknya ya tergantung nanti variabel yang dipilih oleh peneliti. Ya, Mbak Tiara, silakan. Atau Bu An.
Ya, jadi memang betul ya tergantung tujuan awalnya teman-teman R&D-nya itu mau sampai mana tahapannya begitu. Menguji efektifan produk ya itu dilihat dari teman-teman mau awalnya mau sampai mana dulu gitu. Apakah mau sampai pengujian produk itu atau hanya kayak Bu Hafiza tadi analisnya saja. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam, monggo Mas Yusuf. Nah, kebetulan kan saya itu minatnya juga di R&D nih, Bu. Dan ini masih ya sedikit-sedikit saya kumpulkan lah. Terus kan saya baca-baca itu kan di modelnya Borg and Gall itu kan ada penelitian R&D itu ada empat tahapan atau 4 tingkatan lah. Jadi yang tingkatan keempat itu tingkatan tertinggi itu kan meneliti dan menciptakan produk baru. Jadi produknya itu benar baru. Dan yang ketiga meneliti dan menciptakan produk yang baru yang telah ada. Jadi ya meneliti terus menciptakan produk baru tapi produknya itu sebelumnya itu sudah ada, cuma ya ada modifikasi sedikit. Terus yang kedua itu tanpa meneliti hanya menguji produk yang telah ada, dan yang nomor satu atau yang paling rendah itu meneliti dan membuat serta menguji produk baru tanpa menguji keefektifannya. Saya tarik yang tahapan satu ini, Bu, apakah bisa? Mungkin itu bukan tahapan ya, tapi apa sih jenis-jenis. Kalau tahapan kan tingkatan maksudnya. berjenjang Itu ya, itu tingkatannya. level maksudnya. R&D yang paling rendah itu menguji apa tadi produk yang sudah ada. Bukan, yang paling rendah itu yang meneliti terus membuat tetapi tanpa menguji keefektifannya. Berarti hanya membuat kerangka produknya saja. Ya sudah jadi produk tapi disebutnya kan kerangka produk. Karena kan belum diuji secara luas lah di kelasnya, itu belum diuji secara luas. Jadi apakah boleh, Bu, seperti itu? Kalau bisa sampai ke penilaian ahli. Jadi kalau misalkan bikin Kalau media, penilaian iya sudah divalidasi ahli, baik itu ahli media atau materi itu sudah divalidasi, terus ya sudah jadi produknya itu sudah jadi, cuma kan diujinya di apa ya? Berarti bukan di dalam kelas secara keseluruhan, hanya beberapa anak saja. bisa itu istilahnya apa ya? Uji pertama kemenarikan, belum sampai. Kalau misalkan berupa keefektifan, belum buku sampai keefektifan. berarti keterbacaan gitu aja kan. Kalau seperti itu bisa, tapi ya nanti berarti di desain penelitiannya disebutkan dengan jelas saya mau pengembangan dan tahapan saya sampai sini, ada alasannya juga kenapa kok memutuskan tahapannya hanya sampai di situ gitu. Itu Mas Yusuf. Sinyalnya buruk, Bu, di sini, Bu. Nggak dengar, Bu. Kalau sampai uji coba tahap 1, ya kalau sampai uji coba tahap 1 bisa. Tapi nanti di desain penelitiannya disebutkan dengan jelas alurnya mau sampai mana dan alasan kenapa sampai tahap itu yang dipilih itu juga disebutkan dalam, berarti kalau R&D bab 3-nya metode penelitian itu disebutkan. Oke, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi sama Bu Hafiza, boleh, Bu? Boleh. Nanti via WhatsApp saja, Pak. Ya, monggo. Nanti kalau misalkan pakai teks kurang jelas ya kita bisa ketemu. Oh, nggih, Bu. Matur nuwun. Sama-sama. Penelitian yang bagus itu
harus memiliki effort tinggi atau biasa-biasa aja, tapi kita mau hasil materinya seperti karena mahasiswa ingin terbaik tapi memaksakan. Mohon masukan ya Bu. Ya sebenarnya apa ya, belum, maksudnya kualitas penelitian itu tidak ditentukan oleh effort ya. Gimana ya? Gimana Bu Hafiza menjelaskannya? Mau gimana pun, mau seideal apapun, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Yang diujikan. Yang diujikan ya. Tapi ya setidaknya selesainya tuh enggak selesai asal-asalan gitu loh. Makanya dari awal sudah dipilih yang paling dikuasai, karena MI-nya lebih banyak tuh, mata pelajarannya lebih banyak, kemudian mungkin jenjangnya juga dari kelas 1 ada kelas rendah, ada kelas tinggi, mungkin karakteristik siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga beda-beda. Artinya kan pilihannya lebih banyak. Kalian pilih yang kira-kira paling dikuasai, yang kalau dikerjakan dengan effort, yang tahu kondisi kita kan kita sendiri ya, sejauh apa kita bisa memaksa diri kita untuk maksimal kayak gitu. Nah, itu dengan materi itu pilih yang kita tuh bisa maksimal di situ, tapi ya nggak sampai yang sangat-sangat memaksakan diri gitu loh. Yang kira-kira kalau salah-salah sedikit yang nggak terlalu krusial itu nggak apa-apa, kayak kalian nggak yang menyalahkan diri sendiri, kenapa aku seperti ini gitu, nggak kayak gitu. Jadi, nah apa namanya, kalau memang nggak bisa ideal banget, ya nggak apa-apa, tapi setidaknya bukan sesuatu yang asal-asalan, asal selesai dikerjakan, asal sudah sampai bab 5 ngejar-ngejar pembimbingnya untuk minta tanda tangan. Itu jangan seperti itu. Ya tunjukkanlah kalian kerjakan bab 1 sampai bab 5 lampiran dengan baik, logikanya nyambung, terus konsisten, ya tadi sudah disampaikan latar belakangnya bilang A, ya di rumusan masalah tetap A, teorinya sesuai dengan A-nya itu, bab 3 atau kalau kualitatif di bab 3 ya sesuai dengan rumusan masalah, nanti kesimpulan juga sesuai. Jangan rumusan masalah bilang penerapan kok di kesimpulan jadinya peran atau upaya. Nah, itu kan nggak nyambung begitu. Ya, ya intinya ini sendiri. lanjutin Bu Hafiza. Sudah. Iya. Intinya kenali diri sendiri. Iya. Ini kita yang bisa mengukur ya Bu ya. Menurut orang lain itu sulit, tapi kalau kita sudah siap, kita sudah yakin bahwa kita bisa dan tidak akan menyesali ya monggo gitu. Sedikit cerita dulu, saya juga waktu S1 begitu. Jadi belum pernah ada yang ngambil judul itu, kemudian saya ngambil judul itu, saya sempat diragukan juga oleh kajunya. Ya saya dibilang kamu tuh nggak pantas S1 Pak ini gitu, kamu mau skripsi 4 tahun, ya pokoknya intinya bahkan dosen sendiri melihat bahwa ini kayaknya nggak cocok buat anak S1 gitu, tapi saya yakin bahwa saya bisa dan saya sudah mengumpulkan, sebelumnya bukan hanya modal keyakinan, tapi saya udah ngumpulin data banyak gitu, sudah mengumpulkan jurnal-jurnal, buku-buku referensi sudah banyak gitu, makanya saya akhirnya tetap ngambil judul ini. Dan alhamdulillah selesai tepat waktu begitu. Nah jadi yang tahu potensi kita, yang tahu kita ini bakalan bisa atau tidak, bakalan selesai atau tidak, bakalan lama atau tidak, kita sendiri sebenarnya begitu. Gitu. Teman-teman boleh oh saya harus yang terbaik nih pokoknya skripsinya gitu kan, ini adalah masterpiece karya saya gitu, tapi harus mengukur diri juga begitu. Jangan sampai teman-teman pengen yang terbaik tapi memaksakan, itu juga tidak bagus, zolim terhadap diri sendiri begitu ya. Gitu. Ada lagi? Belum ada ya. Ya, itu kesimpulannya skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Yang selesai kalau nggak dimulai. Iya. Habis dimulai ya dikerjakan, diikuti aja. Misalkan dosennya, Mbak kalau bimbingan janjian dulu, ya janjian, jangan mendadak ditemui. Kalau memang pokoknya ke kampus aja, nanti saya di kampus dan bisa ketemu.
dosen tuh beda-beda, makanya kalau misalkan di pembimbingnya saya boleh tanya ke kakak angkatan yang kalau Bu Wiza tuh bimbingannya gimana kayak gitu, kalau yang Pak Afroni juga tanya misalkan gitu. Jadi kalian sudah tahu polanya seperti apa, sudah bisa menyiapkan strateginya, nggak kemudian plan gitu ya. Dan misalkan dapat yang nggak dikenal, contohnya siapa ya? Mungkin kalau PGM itu yang nggak di HMJ mungkin nggak terlalu tahu Pak Hobir misalkan, Pak Hobir Wakil Dekan 3 kan nggak ngajar di PGMI, yang bukan anak HMJ mungkin nggak pernah ketemu Pak Hobir, ya kalian cari tahu beliau itu siapa, ruangannya di mana, biasanya kalau kunjungan seperti apa, paling nggak ketika ketemu tuh udah ada gambaran, jangan sampai tanya ke Pak Hobirnya, Pak saya mau ketemu Pak Hobir yang mana ya gitu kan. Ya. Bapak pakai baju apa gitu. Jangan sampai seperti itu, karena ya kita berdua pernah gitu juga mau ketemu Bu Hafiza gitu, tanyanya sama saya. Iya, betul. Jadi harus inisiatif teman-teman banyak menggali info dari teman-teman yang sudah mendahului, maksudnya mendahului apa namanya stepnya sudah lebih dulu gitu ya, stepnya sudah lebih dulu atau ke kakak tingkat gitu. Jadi harus lebih banyak mencari info begitu. Apalagi nanti nih teman-teman kalau misalnya udah ngajuin kerangka, tahap selanjutnya apa, nanti kalau misalnya statusnya udah ganti, harus bagaimana gitu. Maksudnya status judulnya ya, status judul udah ganti harus bagaimana. Teman-teman tanya ke teman-teman atau kakak tingkat yang sudah lebih dulu melampaui proses itu gitu. Dibandingkan harus tanya satu-satu ke saya. Kalau misalnya tanya ke saya semuanya, teman-teman angkatan 2018 aja di 200 lebih. Setiapnya, Bu saya judulnya udah di ini belum, Bu saya udah begini nih gimana. Jadi harus lebih banyak inisiatif untuk menggali info begitu. Ada lagi nggak yang mau tanya tentang kerangka? Ini kayaknya belum ada yang menyentuh ke sampai ke latar belakang, jangan-jangan masih sedikit nih yang nyusun ya. Masih di awang-awang. Kerangka proposal kalau standarnya PGMI, asal judulnya belum ada. Belum ada yang sama persis begitu, kan bisa dilihat ya di status pengajuan judul tuh kalian bisa browsing, saya mau penelitian tentang implementasi model kooperatif misalkan, coba itu kata kuncinya berarti cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, judul-judul apa saja yang sudah ada itu bisa dilihat. Kemudian saya ini blank barusan, latar belakang enggak saya bentar buat dulu. Ya, kemudian latar belakangnya. Jadi kebanyakan teman-teman itu tidak menggambarkan masalahnya apa. Jadi latar belakang tuh isinya cuma penjabaran variabel-variabelnya aja, tapi ini maksudnya apa gitu. Udah diteliti atau belum, observasi awal atau belum, jangan-jangan di sekolah ini sebenarnya tidak ada masalah ini gitu. Tapi teman-teman mengadi-ngadi gitu, pengen ini pokoknya di sekolah ini aja gitu, yang deket sama rumah atau ibu saya ngajar di situ. Tidak boleh begitu. Cari masalah ya, bukan buat masalah. Masalahnya dicari, diceritakan alasannya kenapa kok masalah itu yang mau diteliti, terus dirumuskan. Jadi bukan sekolahnya nggak ada masalah, dibuat-buat masalahnya, atau nggak boleh seperti itu. Ya, terus misalnya pun teman-teman memang observasi di sekolah sebelah rumah gitu ya, atau tempat ibunya ngajar, tempat ayah yang ngajar. Terus memang di situ ada permasalahan. Asal di latar belakang jangan ditulis alasan peneliti mengambil sekolah ini adalah karena lokasinya paling dekat dengan rumah. Itu alasannya tidak ilmiah ya, jangan ditulis seperti itu, meskipun memang betul dia itu sebenarnya di samping rumah teman-teman, tapi carilah alasan yang lebih ilmiah begitu. Terus setelah latar belakangnya itu di rumusan masalahnya ya Bu Hafiza ya. Rumusan masalah ya, yang apa yang diceritakan di latar belakang itu yang dirumuskan, jangan ceritanya tentang sekolah ini sudah menerapkan bla 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 bla, maka saya akan meneliti tentang
apa yang bertolak belakang dari apa yang diceritakan di latar belakang, nanti kan nggak nyambung. Rumusan masalah itu kan di atas rumusan masalah kan ada tulisannya gini, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah gitu kan. Jadi kalau rumusan masalahnya nggak nyambung sama latar belakang, ya berarti kalian nggak berdasarkan latar belakang begitu. Tapi biasanya nyambung, cuma di latar belakang itu kurang menyebutkan fokusnya, kenapa mau ambil sekolah itu. Katanya nggak ilmiah, seperti yang tadi disebutkan. Tuh, terus setelah rumusan masalah itu, survei literatur ya? Atau ada lagi? Metode penelitian. Oh iya, metode. Nah, metode itu diperjelas. Kalian kan bisa ambil polanya kok. Kalau penerapan itu biasanya, kalau judul penerapan itu biasanya kuali apa kuanti. Kalau kuali yang seperti apa, kalau kuanti yang seperti apa. Tuh. Terus survei literatur tadi cukup beberapa buku dan jurnal aja, nggak usah semua. Toh nanti di proposal akan dikembangkan lagi. Pilih buku-buku atau jurnal-jurnal yang paling mendukung judul kalian. Kemudian yang terakhir, penelitian yang relevan, ya ambil yang relevan. Artinya ada hal yang berbeda dan ada hal yang sama dengan penelitian kalian. Misalkan kemarin ada yang mengambil sekolah yang menggunakan Google Classroom. Nah, salah satu contoh penelitian yang relevan itu misalkan pakai Google Classroom tapi di jenjang yang lain, itu juga relevan. Atau LMS Learning Management System lain yang setara dengan Google Classroom seperti Edmodo atau e-learning, tapi di SD misalkan begitu, itu juga relevan. Ya, jangan sampai teman-teman itu mengangkat tentang Google Classroom, nanti penelitian relevannya penelitian tentang implementasi model pembelajaran cooperative learning di MI mana, nah itu kan nggak relevan ya. Atau media audiovisual, nah itu mungkin sama-sama media tapi kan beda. Iya. Saya tuh pernah menemukan ada kerangka yang isi penelitian relevan itu bukan penelitian relevan, tapi buku dan yang dijelaskan itu apa ya, pengertiannya, definisinya. Mulyasa dalam Guru Profesional menjelaskan bahwa itu bukan penelitian relevan. Jadi buku itu berbeda dengan jurnal, berbeda dengan skripsi gitu teman-teman ya. Bukan hasil penelitian, tidak selamanya buku itu hasil penelitian. Ini masih pada nyimak kan? 93. Sudah 70 menit, 20 menit lagi berarti ya? Ya, iya Bu. Oh iya, mau itu SKPI include 90 menit atau terpisah buat Fiza? Yang mau tanya nggak? Atau butuh penjelasan tambahan SKPI? Ini nanti saya paling kalau dijelaskan paling 5 menit lah.
Nggak ada pertanyaan lagi? Saya jelaskan yang SKPI ya, kalau masih ada yang mau tanya bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Tentang SKPI itu apa dan untuk apa itu ada di video, nanti bisa dilihat. Kalau di IAIN Pekalongan sendiri, SKPI yang suratnya itu sedang disiapkan. Jadi rencana yang wisuda Desember kemarin akan diberikan, tapi kami masih menunggu dari institut kalau sudah siap, karena prosesnya kan ada transliterasi, kata itu kan 2 bahasa ya, atau 3 bahasa mungkin Indonesia, Inggris, Arab begitu. Jadi masih menunggu dari pihak institut apakah suratnya kapan bisa diberikan gitu. Tapi yang mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah itu yang sudah kurikulum PKNI, artinya dari angkatan 2016 yang akan lulus dari jurusan, memfasilitasi masing-masing mahasiswa itu satu kegiatan yang nanti bisa masuk ke keterampilan tambahan di SKPI. Itu ada di slide, kalau di video slide yang keempat. Itu untuk tahun ini rencana kami semester genap ini diprioritaskan angkatan 2018, yang semester gasal besok itu untuk angkatan 2019. Nah, untuk angkatan 2018 itu ada 2 kegiatan praktek seni tari yang pendaftarannya mungkin siang ini Hari atau ini. besok ya. Nah, siang ini nanti setelah ini. Dan juga praktek hidroponik yang akan dilaksanakan insya Allah setelah Lebaran, karena ini masih musim hujan. Kami sudah komunikasi, tapi penanamannya sedang berhenti ya karena masih hujan. Jadi nanti tunggu, dan setelah Maret ini kan April puasa, jadi nanti sekalian setelah Idul Fitri. Jadi kalau nggak Mei ya mungkin Juni. Masing-masing mahasiswa jatahnya 1, tapi kalau memang ada yang di luar kota karena semester ini masih daring, jadi nggak mengambil kesempatan itu, ya berarti kalau memang masih ada yang pengen ikut dua-duanya, yang sebetulnya masih bisa kalau memang ada yang tidak bisa mengambil haknya. Gitu. Jadi silahkan nanti yang akan dibuka pendaftarannya tuh jadi beda dengan kuliah ya, kalau praktek seni, kalau kuliah ya kuliah, kalau ini praktek sanitaris masih dengan Bu Leli, tapi nanti ke sana, ke sanggarnya, kemudian nanti dapat sertifikat yang menyatakan bahwa kalian bagaimana kemampuan menarinya. Kalau mata kuliah kan nilai aja, kalau itu nilai keterampilan. Nah, SKPI untuk apa? Ya untuk menunjukkan selama kuliah ini kalian punya keterampilan-keterampilan lain. Kalau keterampilan atau capaian pembelajarannya juga ada di surat itu. Nanti ada di bagian yang menjelaskan, sama sekali di sini, bagian yang menjelaskan keterampilan yang dimiliki dan keterampilan tambahan yang dimiliki. Nah, untuk keterampilan tambahan yang disiapkan oleh jurusan ada 1 pelatihan atau satu pelatihan, tidak perlu mengeluarkan biaya, kalian tinggal daftar dan mengikuti pelatihan itu untuk mendapatkan sertifikat. Kalau yang kemarin mungkin ada yang biaya dari kalian juga, hanya kami membantu sedikit subsidi itu seperti KMD, tapi karena ini lagi pandemi ya, mungkin KMD-nya juga berhenti. Yang kursus mahir dasar pramuka. Itu jadi nanti bisa disampaikan ke teman-temannya yang angkatan 2018 kalau mau ikut praktek seni tari, nanti linknya akan di-share siang Di web. di website sama nanti di Facebook, di Facebook, IG. Ya, jadi nanti pendaftaran ikuti kan biasanya kalian kalau disuruh pelatihan bayar enggak gitu kan. Nah, ini udah fix nggak bayar. Diselenggarakan oleh jurusan, kalian tinggal datang ikut pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sanggar, terus nanti dapat sertifikat yang nantinya bisa dimasukkan ke SKPI, yang SKPI surat keterangan pendamping ijazah yang akan didapatkan ketika lulus, ketika wisuda, enggak wisuda ya, setelah wisuda kalau di sini.
Ya, nanti jadi kami bersifat menerima pendaftaran, tapi untuk pelaksanaannya langsung ke sanggar tari gitu ya Bu Hafiza. Ya, nanti yang mengatur jadwal dan lain sebagainya, kalian harus datang hari apa itu di sanggarnya Bu Leliana. Wah, Untuk SKPI barangkali ada sekalian pertanyaan gitu teman-teman. Dan SKPI nanti nggak hanya kegiatan yang disiapkan fasilitasi jurusan ya. Yang kegiatan yang lain di video juga sebelumnya sudah saya sebutkan, kalau kalian pernah juara lomba, juara 1, 2, 3 nasional, itu bisa masuk. Kemudian, tapi kalau tingkat kelurahan, RT, RW nggak bisa. Kalau makan kerupuk. Kemudian yang skor TOEFL-nya lebih minimal 400. Jadi 400 ke atas itu juga bisa. Nah, ini kan masih semester 6, nanti TOEFL kan setelah seminar proposal. Mungkin kalau yang mengajukan judul sekarang, mungkin akhir semester 6 atau awal semester 7 sudah bisa seminar proposal. Setelah seminar proposal sudah juga bisa untuk tes TOEFL dan TOEFL. Atau yang punya yang ikut keterampilan pelatihan yang ikut pelatihan keterampilan yang lain, misalkan yang ada yang di KSR, misal ada ikut di diklat apa begitu, diklat penanganan bencana atau apa, mungkin kalau misalkan KSR ada, terus ada sertifikat keterampilannya, itu juga boleh disertakan. Nanti proses memasukkannya dan lain sebagainya ya nanti kita tunggu aturan yang terbaru dari institut, tapi paling nggak kita sudah siap kegiatan-kegiatan apa saja yang mau dimasukkan ke situ. Kegiatan di PLK bisa kalau memang itu dilakukan ketika kalian sedang kuliah. Jangan sebelum kuliah, misalkan pas SMA ikut di PLK, ya nggak bisa. Jadi periodenya pelatihan yang dilakukan ketika sedang perkuliahan. Dan pelatihan bukan seminar ya Bu. Ya, sertifikat keterampilan, bukan sertifikat kepesertaan. Nah, untuk angkatan 2019 juga berarti bisa siap-siap bisa ngumpulin sertifikat pelatihan sebanyak mungkin, ikut pelatihan. Ya, atau ikut lomba. Ini kan kalau lombanya online kan bisa nggak harus ke sana begitu. Atau HMJ mungkin nanti bisa mencari informasi lomba-lomba apa yang bisa diikuti oleh mahasiswa PGMI, bisa di-share di media sosial. Nanti biar teman-teman tuh ada yang ikut. Ini tahun kemarin kosong, nggak ada laporan keikutsertaan lomba begitu. Terakhir lomba tari yang tahun 2019. Jadi lomba misalkan baca puisi, lomba mungkin apa ya biasanya membuat sesuatu begitu. Ya kalau misalkan tim dan suara saya masih dengeran nggak? Masih, ya? Bu. Masih, Bu. Pertanyaannya Mbak Nana, sudah punya ijazah KMD, nah tinggal mau nambah apa enggak? Kan sudah difasilitasi satu lagi nih, dulu kan KMD gitu. Kalau mau lagi dan memang haknya, dan itu memang haknya yang bisa diambil ya silahkan, itu pilihan. Kalau haknya nggak diambil ya nanti diambil temennya yang lain. Kan kayak gitu aja.
Untuk yang hidroponik berarti pendaftarannya sekarang juga atau nanti, Nanti Bu? aja setelah Idul Fitri. Karena sananya juga masih belum buka. Jadi kuota untuk tari 150 teman-teman ya. Jadi kalau mau ikut tari segera daftar sebelum kuotanya habis. Terbatas dalam lingkup perkuliahan atau boleh selain itu? Ya, tadi yang penting pelatihan keterampilannya dilakukan saat teman-teman kuliah, tidak harus penyelenggaranya dari kampus. Seperti tadi dari BLK juga bisa, misalnya dari sanggar apa ya, misalnya Rata Boga gitu ya. Itu coba nanti kita konfirmasi lagi yang itu apakah harus meskipun di luar tapi terkait dengan bidang pendidikan, misalkan kalau Nah itu pelatihannya makeup artist iya. gitu kan. Kalau saya pelatihannya menjahit gitu, apakah bisa dimasukkan Ya, ke nanti SKPD kami atau tidak? konfirmasi dulu. Nanti enggak PHP. yang pelatihan-pelatihan tapi tidak terkait dengan bidang pendidikan atau anak SD misalkan, itu apakah tetap bisa atau enggak. Mungkin ya itu kami juga belum ini ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, apakah dari teman-teman Anda yang ingin bertanya lagi? Bisa Teh. Di channel YouTube nggak ada pertanyaan, Mbak Tiara? Gimana, Bu? Dari channel YouTube nggak ada pertanyaan? Belum. Oh tidak ada. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Sudah mau selesai juga. Bu, ini ada pertanyaan dari Mbak Lina Mulia. Daftar pelatihannya di mana ya, Bu? Daftarnya nanti saya untuk yang pelatihan tari ya, untuk SKPI itu kegiatan SKPI, kegiatannya tari. Nanti pendaftarannya akan saya share PGMI. Mungkin siang ini nanti ya. Di Facebook juga nanti akan di-share. Sebelum saya tutup, apakah Anda yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ditutup kali ya, Bu? Sudah hampir jam 11. Ya, udah nggak ada. Mungkin apa closing statement? Closing statement. Oh iya, kata juga ya. Ya ada beberapa poin ini ya yang harapan kami dengan mengadakan acara ini, kalian bisa mendapatkan informasi tentang kerangka proposal tadi, terus juga ada kesempatan untuk bertanya langsung dengan saya dan Bu Aan, dan semoga setelah ini tuh, kalaupun masih ada yang pertanyaan-pertanyaan, coba deh cari tahu dulu sendiri gitu ya. Nah, misalkan itu bisa dicari tahu, pasti jawabannya tuh ada. Jangan apa-apa langsung tanya ke saya, apa-apa langsung tanya ke Bu Aan, itu kan ya kalau yang tanya 1-2 mungkin masih bisa kami layani, tapi kalau 50-100 itu tanya satu-satu kan ya pertanyaannya sama kok. Coba tanya, kalau misalkan ini coba tanya yang sudah melewati proses itu, kalau pertanyaannya tentang proses, coba tanya yang sudah melewati proses itu seperti apa. Kalau memang ada kesulitan baru ditanyakan ke kami.
Karena ini sudah semester 6 ya, sudah selesai kan teorinya di semester ini, nanti setelah ini tinggal PPL, KKN yang sudah selesai. Ya sebaiknya dipersiapkan juga. Jadi apa namanya, supaya nggak berlama-lama lagi. Jadi ada juga yang saya mau ngajuin proposal setelah PPL ya bukan, tapi harus konsekuensi setiap setelah PPL artinya semester 8 sudah mengajukan proposal, kerangka proposal, nggak nunggu lagi sampai semester 9, semester 10, waktu tuh nggak kerasa, tiba-tiba udah lewat 1 semester, 1 tahun, dan sebagainya. Nanti udah mepet-mepet, nangis-nangis ke sini, Bu, tolong dibantu, tolong dibantu. Kami mau membantu, tapi kalian juga harus mau membantu diri sendiri. Jangan kalian nggak pernah bantu diri sendiri, kok nangis-nangis minta bantuan ke jurusan. Kan ya, kami juga, kalau yang bisa dibantu, kalau yang nggak bisa ya mau gimana lagi, gitu kan. Itu untuk yang ini, intinya semangat, kenali diri kalian sendiri, mau seperti apa, mau skripsi yang seperti apa. Skripsi yang baik adalah yang selesai, dan kalau mau selesai, dan dimulai. Kerjain. Habis dimulai terus dikerjain. Terus tadi SKPI itu hak kalian, jurusan sudah memfasilitasi, itu total mungkin 200 meskipun angkatan 2018 enggak apa, itu mungkin masih bisa nambah kurang, bisa nambah seperti itu tergantung kondisi. Itu hak kalian mau diambil atau enggak. Kalau ya berarti terserah kalian, tapi ketika kalian nggak mengambil hak itu berarti ada orang lain, ada teman lain yang bisa saja menggantikan kalian untuk mengambil hak itu untuk SKPI. Dan 2019 nanti ya, yang 2019 ini masih semester ini untuk 2018. Dan yang terakhir KKL juga untuk angkatan 2018, tolong yang sudah mendaftar UKT, input nanti ketika penawaran mata kuliah keluar, input KKL dan juga daftar. Belum ditutup ya Bu An ya? Belum. Ya, jadinya belum ditutup. Tadinya mau kemarin tapi masih 188. Iya, sekarang sudah naik lagi. Ya, udah naik lagi, masih sekitar 190-an. 90. Ya, data mahasiswa yang kami pegang tuh 220, berarti mungkin ada yang cuti atau apa. Ya, kalau masih ada yang belum daftar, segera daftar, karena KKL itu meskipun 0 SKS itu kalau belum ditempuh kalian belum bisa bebas teori. Dan ini mumpung KKL-nya daring, atau kalau mau nunggu siapa tahu tahun depan mau pergi Bu, biar bisa pergi ya monggo, tapi konsekuensinya Nabung dari sekarang. nabung dan bebas teorinya mundur. Tertunda. Ya kan, nunggu KKL-nya selesai, nilai KKL-nya keluar. Terus semester 6 yang belum ibadah tilawah, segera ibadah tilawah, meskipun ini jatahnya semester 4 ya, semester 4 nanti sudah bisa input ibadah tilawah. Di 4, 5 ada gitu. Nah, semester 6 yang belum atau belum lulus, input KRS-nya juga, dan daftarnya di Mahat. Mungkin Mas Romat atau tim Mahat nanti yang lebih detail penjelasan tentang pendaftarannya. Mungkin itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dari Bu An ada tambahan nggak? Ya, mungkin ini Bu, yang angkatan 2018 ada yang belum bayar UKT, jadi belum bisa bayar belum bayar KKL. Belum bayar UKT, jadi tidak bisa mendaftar KKL. Itu ada info dari kampus kalau kan sudah ditutup ya, udah terakhir kemarin pembayaran UKT-nya. Kalau mau bayar UKT langsung ke bagian keuangan ya. Nanti kalau misalnya udah bayar UKT baru bisa daftar KKL. Keuangan institut ya, keuangan institut ya, hubungi Budian Keuangan, bukan Budian Rifiyati. Budian Keuangan, Budian Kurniati kalau nggak salah. Coba dicari tahu, keuangan institut. Jadi kalau UKT itu urusannya dengan institut, bukan di fakultas. Oke, sudah berarti? Udah. Kami kembalikan ke Mbak Tiara. Terima kasih Bu, karena sudah di closing statement sama Bu Hafiza dan juga Ibu Aan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas informasi dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Semoga dapat kami terima dengan baik, dan juga semoga
untuk kakak-kakak yang ingin melanjutkannya, semoga diberikan kemudahan. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati teman-teman dan juga Ibu Hafiza dan juga Ibu Aan. Tadi juga sempat trouble karena sinyalnya hilang-hilang seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya untuk kakak-kakak jangan lupa untuk banyak-banyak membaca, mencari informasi, mencari referensi tentang penelitian orang lain seperti itu. Biar nantinya tidak terlalu bingung. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hafiza bahwasanya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Begitu ya, Bu. Kemudian marilah kita tutup acara ini dengan dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri bisa semuanya on kamera biar bisa diambil dokumentasinya oleh tim IT. Yang belum on kamera bisa di-on-kan sekarang. Untuk tim IT saya persilakan. Jangan lupa senyum. Udah, Mbak? Belum, sebentar. Oh. Banyak yang belum on kamera. Ya, teman-teman yang belum on kamera bisa di-on-kan sekarang. Yang lain pada belum siap-siap pasti. Nah. Sudah atau belum, Mas Akbar? Masa urung? Udah belum? Yang lain on kamera. Dihitung, Mas, biar pada senyum. Senyumannya manis banget sih. Ngomong ke siapa tuh? Sama moderatornya, Bu. Senyumnya buahan manis banget tuh. Alah, bisa aja. Sini, kalau ke kampus saya kasih permen nih. Gimana, Mas? Udah, Pak? Barangkali mau ganti gaya.
sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Saya Olivia. Iya Bu. Terima kasih. Terima Bu kasih Hafiza. Terima kasih teman-teman semua. Segera dimulai Ya ya. Bu. Terima kasih Bu Aa. Terima kasih Bu Hafiza. Ibu ilmunya.